Shalom, puji bagi nama Tuhan kalau di hari ini kembali kita dihantarkan untuk bersama-sama masuk di dalam ibadah tengah minggu kita di minggu kedua bulan Desember. Kita rasakan seluruh kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita sepanjang satu tahun lamanya. Oleh sebab itu saat ini kita bersama-sama merendahkan hati kita. Kita mau mengundang Tuhan Yesus hadir dimanapun kita berada, agar lewat ibadah kita pada malam hari ini banyak orang yang dibenangkan, banyak orang yang bersuka cita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan angkat pujian dengan pujian yang mengatakan, anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
benar ya Tuhan, sumber kekuatan kami adalah kasih dan sayang-Mu yang kami rasakan dan kami terima di sepanjang 1 tahun lamanya ya Tuhan. Engkau baik Bapa di dalam seluruh kehidupan kami. Tak dapat kami balas seluruh anugerah-Mu. Tak dapat kami balas seluruh kebaikan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Selain kami datang, sujud menyembah, mempersembahkan ibadah yang terbaik di hadapan-Mu. Bapa, kami mengundang Engkau hadir di dalam ibadah kami di malam hari ini. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, menjamah seluruh kehidupan kami. Agar ya Tuhan, berkat yang akan Kau berikan kepada kami, dapat kami terima di malam hari ini melalui ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan yang berkarya dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga pada akhir ibadah kami. Suruh hamba-hambamu yang melayani, Tuhan perlengkapi dengan kuasa yang daripadamu, agar ya Tuhan ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hadapanmu. Seluruh sarana yang kami gunakan kami mohonkan kepadamu ya Bapa. Mohon belas kasihan-Mu, mohon perlindungan-Mu bagi kami dalam ibadah di malam hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami. Kami siap untuk berglori, memuji nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sepanjang 1 tahun lamanya kita rasakan seluruh kebaikan Tuhan. Suka duka boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Dia penolong di dalam seluruh kehidupan kita semua. Oleh sebab itu mari kita nyatakan seluruh kebaikannya dengan pujian yang mengatakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita luar biasa, saudara-saudara. Hanya Dia Allah yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita agungkan. Oleh sebab itu jangan kita ragu, karena kita punya Allah yang ajaib. Kita tak boleh nyatakan, tiada aku ragu lagi. Yesus sahabatku, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya bagi setiap orang yang percaya padamu, bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiba saatnya kita akan masuk di bagian yang terpenting, yaitu kebenaran firman Tuhan. Karena kita haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita butuh akan firman Tuhan. Kita rindu firman yang akan kita terima di malam hari ini menjadi rema di dalam seluruh kehidupan kita, agar kita semua menjadi umat yang teguh, yang tangguh terhadap iman kita. Kita lagu kita yang mengatakan, Engkaulah Tuhan. Yang ku pegang
dengan saudara, ku rindu setiap waktu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan karena kuat kami Bapa, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulatlah Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Inilah ya Tuhan yang menjadi kerinduan kami kepadamu. Kami rindu Engkau berdaulat atas seluruh kehidupan kami. Terlebih di dalam pemberitaan firman-Mu yang akan kami terima ya Bapa. Kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu Engkau penuhi kami dengan suara-Mu, dengan kebenaran firman-Mu. Agar firman yang kami terima menjadi kekuatan di dalam seluruh kehidupan kami. Menjadi pelita bagi langkah kami. Urapilah hamba-Mu yang akan mewartakan kebenaran firman, agar setiap firman yang disampaikan, baik hamba-Mu, bahkan kami yang mengikuti ibadah di malam hari ini, kami semua terberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar. Aku akan masuk ke dalam rumahmu sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku. Ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terenganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau.
Tetapi semua orang yang beriman padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pribadi Daud adalah pribadi yang selalu ingin mendekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa setiap pagi Daud selalu datang kepada Tuhan lewat doa dan korban persembahannya. Dikatakan bahwa setiap pagi ia menunggu-nunggu Tuhan. Artinya, doa dan persembahannya tidak ia lakukan sebagai kebiasaan yang berlalu begitu saja, tetapi ia peduli dan ia membutuhkan Tuhan hadir. Tuhan mendengar doanya dan Tuhan menerima persembahannya. Itulah kerinduan serta kebutuhan Daud, yaitu untuk mengalami perjumpaan dan persekutuan dengan Tuhan di dalam doa paginya. Ia tidak melakukan doa paginya dengan sembarangan atau asal-asalan, tetapi ia memulai setiap harinya dengan datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Setiap pagi Daud berseru memohon agar Tuhan menolong kepadanya. Karena Daud sadar bahwa hari yang akan ia jalani akan penuh godaan dan tantangan. Biarlah Tuhan mengindahkan segala keluh kesahnya, segala beban dan persoalan yang akan ia hadapi sepanjang hari. Bagaimana dengan kita? Siapakah atau apakah yang kita cari setiap kali kita bangun? Ketika kita bangun, adakah kita untuk sejenak berdiam diri dan mengucap syukur kepada Tuhan? Kemudian kita membersihkan diri dan kembali berdoa dan juga menyanyi lagu pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Apakah hal itu tidak kita kerjakan karena kita sibuk atau karena kita tidak terbiasa bangun di pagi hari, atau memang karena kita malas untuk melakukannya setiap hari? Saudara, Tuhan akan menilai apakah kita membutuhkan Dia atau tidak dengan cara apakah kita datang berjumpa dengan Tuhan dengan hati yang rindu. Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjadi sumber pertolongan dan kekuatan dalam menjalani hari. Dan itulah yang Daud mohonkan dari Tuhan setiap pagi. Dan kiranya itu juga yang kita mohonkan dan kita butuhkan dari Tuhan setiap pagi sebelum kita menjalani hari yang Tuhan telah ciptakan bagi kita. Saudara, Daud sadar, ya, tertulis dalam ayatnya yang ke-5 sampai 8, bahwa untuk dapat mendekat kepada Tuhan, semua itu semata-mata karena kasih setia Tuhan yang besar bagi dia. Kesadaran akan kasih setia Tuhan, saudara, itulah yang menghalangi Daud untuk melakukan segala perbuatan jahat dan kefasikan yang dia sadar itu akan menjadi penghalang bagi doa-doanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud berharap akan kasih setia Tuhan yang menyucikan dirinya, yang melayakkan dia untuk masuk ke rumah Allah, untuk masuk dalam hadirat Allah, supaya di dalam hadiratnya yang kudus, Daud bisa menyembah Allah dan mengalami sukacita karena dia merasakan hadirat Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita juga lihat Daud tahu bahwa datang kepada Tuhan harus dengan merendahkan diri, dapat menghampiri hadirat Tuhan sekali lagi itu semata-mata karena kasih Tuhan yang bersedia untuk menerima dan mendengar doa-doa kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita melihat di ayat 9 sampai 13. Permohonan Daud itu adalah tuntunan kepadanya sepanjang hari. Pertolongan Tuhan dalam menghadapi orang-orang fasik. Tuhan berkenan meratakan segala jalannya dengan hikmat dan kuasa Tuhan. Seringkali kita menjalani hidup, kita berusaha hidup benar, namun kita seringkali mengalami kesulitan jika kita juga menghadapi orang-orang yang tidak sepaham ya dalam hal banyak ya. Mereka tidak sepaham dengan firman Tuhan atau yang disebut di sini orang-orang fasik yang tidak peduli hukum, yang tidak peduli segala kebenaran. Nah, bagaimana sikap kita di dalam menghadapi orang-orang seperti itu? Apalagi sekarang orang-orang yang mencemooh kita karena iman kita kepada Tuhan. Orang-orang yang membenci kita karena kita adalah pengikut Tuhan. Bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan jika kita berhadapan dengan orang-orang seperti itu? Maka jawabannya adalah Tuhan yang akan menuntun kita dengan cara petunjuk-petunjuk apa yang harus kita katakan, petunjuk-petunjuk apa yang harus kita kerjakan, dan apa yang harus kita hindari. Tuhan yang akan menuntun kita untuk berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi kita karena kita mungkin dirasa lebih baik atau apa. Tuhan yang mengajar kita, Tuhan yang menuntun kita. Dan bagaimana itu bisa terjadi bagi kita? Yaitu dengan kita setiap pagi berdoa, memohon kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Kita berdoa, saudara, untuk seisi rumah kita. Untuk seisi rumah kita minta perlindungan Tuhan. Karena musuh-musuh yang membenci kepada kita karena nama Tuhan, itu teramat sangat banyak. Bahkan seorang yang kita kira adalah saudara kita, itu juga bisa menjadi musuh kita tanpa kita sadari. Oleh sebab itu, saudara, kita selalu memohon untuk Tuhan melindungi kita. Doakan seisi rumahmu. Doakan perjalanan seisi rumahmu sepanjang hari itu. Doakan apa yang harus seisi rumahmu kerjakan. Di sekolah, di pekerjaan, di kuliah, di dagang, dan sebagainya. Serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita bagaimana untuk mengerjakan segala sesuatu dengan tepat dan benar. Tuhan yang akan menuntun kita dengan hikmat. Setialah berdoa setiap pagi sebelum memulai segala sesuatu yang engkau kerjakan sepanjang hari. Segala usaha, dagang, dan sebagainya, dahulukan untuk datang terlebih dahulu kepada Tuhan dan bukan mendahulukan jalan pikiran kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud percaya bahwa setiap orang yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita dan berkat akan selalu tersedia bagi orang benar. Saudara, apakah saudara dan saya percaya akan hal itu? Bahwa kita akan senantiasa bersukacita, merasa aman, merasa tenang dan tentram jika Tuhan melindungi kita. Dan kita juga percaya berkat Tuhan akan selalu tersedia jika kita menjauhkan segala kefasikan, segala hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memagari orang-orang yang berlindung kepadanya dengan anugerah seperti perisai. Mari saudara, mulai hari ini dan seterusnya, kita mulai hari kita dengan terlebih dahulu berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, mendoakan seisi rumah kita, dan mendoakan orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk kita doakan. Mari setiap pagi doakan tempat pekerjaanmu, usaha dagangmu, sekolahmu, perjalananmu, semua mari kita serahkan dan mohon Tuhan memberikan petunjuknya dan perlindungannya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa yang didahului dengan lagu pujian Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita semua bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang Engkau ajarkan kepada kami, agar kami belajar seperti kepada Daud ya Tuhan, untuk selalu menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dengan kerinduan hati, dengan rasa memerlukan Engkau. Ia datang setiap pagi, berdoa di kaki-Mu, dan memberikan hidupnya sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Demikianlah kami ya Tuhan, kiranya senantiasa boleh menjadi orang-orang seperti Daud. Karena kami tahu Tuhan, setiap kali kami memulai hari kami tanpa penyertaan Tuhan, maka segala hal yang tidak baik bisa sering terjadi.
kedamaian kami hilang, sukacita kami hilang, dan apa saja bisa membuat kami menjadi mudah lelah, marah, tersinggung, dan sebagainya. Namun jika Engkau ada bersama dengan kami sepanjang hari, kami percaya segala sesuatu akan berlimpah sukacitanya. Kami tahu Tuhan, dalam hidup ini kami harus senantiasa berani untuk mengatasi segala beban, masalah, percobaan. Tetapi terlebih dahulu kami mohon, berikan kepada kami kekuatan dan hikmat, sehingga semua yang harus kami hadapi itu berakhir dengan kemenangan yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan yang sudah mendengar firman Tuhan ini boleh belajar untuk memulai setiap hari kami dengan datang dan berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, firman tidak panjang, tetapi kami Tuhan merasakan sukacita dalam mendengarnya. Dan kami bermohon kiranya Engkau memeteraikan firman itu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami ya Tuhan boleh menghasilkan buah-buah yang baik, seturut dengan apa yang Kau firmankan. Semua yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.